Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janji. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan. Shalom Pak Timotius. Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa Mas? Walaupun. Sebab Bapak saya ngajar. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara. Bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang ya. Berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya. Bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun aku akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, tidak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu
Seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliau, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Mari kita satukan hati dan menaikkan doa-doa kita. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa kami. Engkau sudah menetapkan kami untuk tinggal di Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia dan juga atas kota kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang sudah Engkau tetapkan. Kiranya hikmat bijaksana menuntun mereka. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan mereka boleh terus memiliki motivasi yang benar dan kejujuran dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya Engkau menolong pemerintah kami dalam mencari solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Kami mendoakan penanggulangan virus corona di seluruh dunia dan Indonesia khususnya. Kami berdoa untuk para dokter-dokter, suster-suster, fasilitas kesehatan dan aparat negara yang bekerja keras di garis depan untuk mencegah penyebaran virus corona. Kiranya mereka diberikan kesehatan dan keteguhan hati untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Kiranya Engkau menjaga pula keluarga mereka. Kami berdoa untuk upaya percepatan pemulihan Indonesia dengan penerapan new normal yang akan segera diberlakukan. Kiranya rakyat Indonesia bisa taat melakukan dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan. Kiranya kami semua boleh bersahati bekerja sama melakukan masing-masing bagian kami agar pemulihan bisa segera terjadi di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya gereja bisa cepat mampu beradaptasi dengan keadaan sambil tetap setia menjalankan misi kerajaan Allah, yaitu menjadikan segala bangsa murid Kristus. Kami berdoa untuk hikmat dan kreativitas bagi pemimpin-pemimpin rohani dalam memberikan makanan rohani yang alkitabiah bagi setiap jemaat, sehingga jemaat dapat bertumbuh sebagai murid-murid Kristus di Indonesia. Untuk Bapak Timotius Arifin sebagai Gembala Senior dan Bapak Roni Daud Simeon, Gembala Rock Jabodetabek, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka sekeluarga. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan hikmat-Mu agar mereka semakin mengenal Engkau dengan benar dan Engkau memampukan menuntun gereja-gereja rock yang ada. Kami juga doakan gembala kami yaitu Pastor Doni Lewakabesi, kiranya kesehatan dan hikmat dari-Mu menyertai Pastor Doni. Untuk para jemaat Tuhan di GBI Rock Karawaci, kiranya Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar kami semua bisa mengenal-Mu dengan benar. Berikan kami keteguhan hati dalam mengikuti Engkau, sehingga hari demi hari kami jalani dengan semakin menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Bila ada jemaat yang saat ini menderita sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau jamah dan berikan kesembuhan. Saat ini kami bersyukur, kami percaya Kristus hadir di antara kami dan mendengarkan setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua bersemangat memuji Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa bersama Yesus akan ada jalan keluar bagi semua masalah kita. Bersama Yesus melakukan perkara besar, bersama
Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi melalui online, dan malam hari ini seperti biasa kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita akan coba memahami ayat-ayat firman Tuhan, dan kemudian kita berdoa supaya Roh Kudus menolong supaya kita semua mengerti, dan lebih daripada itu kita dimampukan untuk bisa menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Roh Kudus ini membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita tidak mengerti secara logika manusia, itu normal kalau untuk mengerti firman Tuhan. Maka Roh Kudus itu dikaruniakan untuk mengajar kita, menuntun kita, dan membawa kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita memulai malam hari ini, saya mengajak saudara untuk menyiapkan alat tulis, kemudian kertas dan Alkitab. Dan kita akan memulai kebaktian kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu dalam kehidupan kami. Engkau terus melimpahi kami dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan di dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami. Engkau terus memberi kami kekuatan sehingga kami mampu berjalan dalam hari-hari ini dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini bisa menuntun langkah-langkah hidup kami menjadi pondasi dan dasar yang kuat sehingga kami boleh berkenan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, malam hari ini sebelum kita mulai saya ingin mengajak saudara nanti kalau ada berteman dengan Pak Arifin di Facebook, Anda bisa ucapkan selamat ulang tahun, karena hari ini Pak Arifin berulang tahun. Jadi melalui ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak Arifin, tetap maju dan semangat di dalam Tuhan. Baik saudara, mari malam hari ini saya akan mengajak saudara masih tetap di dalam tema komunikasi dan hubungan atau relationship ya saudara-saudara. Dan hari ini kita akan coba melihat satu kebenaran firman Tuhan dari dalam Pengkhotbah. Kita akan membaca Pengkhotbah 5 ayat 1 saja dulu. Sorry. Kalau kita bacanya ini ayat pasal 4 ayat 17. Karena di sini ada sedikit mix ya. Ya, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17 ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Baik saudara, di sini kalau kita membaca di Pengkhotbah 4 ayat 17 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri mendengar adalah lebih baik. Itu bagian pertama yang akan kita bahas. Dan kemudian bagian kedua adalah dan daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, itu bagian kedua. Dan bagian kita akan bahas karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Yang bagian pertama akan kita bahas malam hari ini adalah tentang kata jagalah langkahmu kalau engkau berjalan menghampiri rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Saudara, di sini yang akan kita bahas adalah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Kalau kita memperhatikan ayat ini sebenarnya bicara tentang tema ibadah ya, tentang ibadah. Datanglah ke rumah Allah. Rumah Allah di sini Bethel ya, bait Allah. Jadi ini bicara sebenarnya tentang ibadah. Nah, ibadah itu sebenarnya adalah hubungan antara manusia dan Allah, di mana dalam ibadah Allah berfirman kepada umatnya ya. Di dalam ibadah itu terjadi hubungan di mana Allah berfirman, Allah menyampaikan apa yang Dia inginkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita yang ada di sana mendengarkan kebenaran itu. Nah, di sini bagian pertama yang akan saya ajak saudara untuk membahas adalah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Saya pernah membahas ini sebelumnya tentang kata mendengar ya. Bahkan sekarang ini saya sedang membuat semacam pengajaran singkat setiap hari Kamis tentang mendengar ini ya. Di sini kita kalau belajar tentang kata mendengar itu di dalam bahasa Ibrani kata mendengar itu syamah ya. Saya pernah khotbahkan ini sebelumnya tapi gak apa-apa, kita akan melihat ada yang menarik dari ini semua. Nah, kata syamah
Itu di dalam bahasa Indonesia cuma dijelaskan sebagai mendengar. Tetapi kata syama ini artinya adalah mendengar dengan fokus dan kemudian adalah taat melakukan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata syama itu mendengar dan taat melakukan. Ada dua kata. Dalam bahasa Ibrani cuma satu kata, syama itu tadi. Nah, kita tahu bahwa Yesus pernah berbicara dalam Matius 7 ayat 24. Yang dengar perkataan dan yang melakukan firman itu adalah orang yang bijaksana ya. Itu kata syama sebenarnya kalau di dalam perjanjian, kalau di dalam bahasa Ibrani, syama. Ada yang menarik dari kata syama ini yang saya ingin bawakan kepada saudara ya. Di sini ditekankan oleh pengkhotbah bahwa datang ke dalam rumah ibadah lebih baik itu mendengar ya daripada mempersembahkan korban. Ya, di situ lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Kita lihat yang pertama, kata mendengar ini. Nah, kata mendengar tadi saya sudah bilang di dalam bahasa Ibrani adalah syama. Nah, seperti biasa, saya coba menyelidiki kata syama ini melalui tulisan Ibrani ya, atau kita sebutnya piktograf ya. Piktograf itu adalah huruf Ibrani kuno yang berupa simbol. Nah, kata syama ini terdiri dari 3 huruf di dalam bahasa Ibrani ya, 3 huruf konsonan. Yang pertama adalah kata huruf S ya atau shin. Kemudian ada huruf M atau mem dan ketiga adalah ayin ya, kata ayin. Jadi bahasa Ibrani, kata Ibraninya dalam tulisan ini adalah ada shin, ada mem, ada ayin. Nah, masing-masing keunikan dari bahasa Ibrani adalah masing-masing huruf ini punya arti alfabet ya, dan juga punya arti gambar, arti simbol, dan kemudian ada angkanya. Itu yang menarik dari bahasa Ibrani, tulisan Ibrani, dan itu tidak ada di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa-bahasa lainnya. Kita hanya bisa melihat arti yang ada dalam tulisan itu pada saat kita belajar bahasa Ibrani. Nah, saudara-saudara, yang pertama, simbol yang pertama, shin itu, simbolnya itu berupa gigi. Gigi itu artinya atau punya makna to destroy, menghancurkan, to destroy. Kedua, huruf berikutnya adalah mem. Mem atau M ini punya simbol air. Air itu bisa arti chaos atau kekacauan ya, chaos. Dan yang kata ketiga, huruf ketiga adalah ain. Ain itu simbolnya adalah mata. Ya. Jadi kita lihat, shin itu to destroy atau menghancurkan. Kemudian mem itu kekacauan. Ain itu melihat. Jadi kata syama ini kalau diambil artinya dari tulisan Ibrani artinya to see chaos destroy atau melihat kekacauan dihancurkan. Apa sih maknanya saudara-saudara? Secara sederhana begini, pada saat engkau mendengar firman dan kemudian taat melakukan, pada saat yang sama Anda akan melihat kehancuran itu atau chaos itu dihancurkan. Siapa chaos? Siapa penyebab chaos? Siapa penyebab kekacauan? Yang menyebabkan kekacauan itu selalu iblis. Dia menyebabkan kekacauan, dia pakai segala macam cara di dalam dunia ini untuk menyebabkan kekacauan. Kita tahu bahwa penguasa dunia itu iblis ya. Pada saat Yesus di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam, iblis membawa dia ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan seluruh isi dunia dan katakan kepada Yesus bahwa kalau engkau menyembah aku, maka semua ini akan diberikan kepadamu. Iblis lupa bahwa sebenarnya yang punya dunia, menciptakan dunia itu ada Allah sendiri. Dia ngaku-ngaku aja, ya. Dan kita melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, iblis yang penguasa dunia ini, dia kontrol beberapa hal di dalam dunia untuk menjatuhkan manusia. Dengan membuat mereka menjadi kacau, memutarbalikkan firman Tuhan. Akhirnya manusia ini kacau melalui 3 hal ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, Ya. melainkan dari dunia. Ya, ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan ada keangkuhan hidup. Iblis masuk melalui 3 hal ini. Dan supaya Anda tahu, iblis melakukan 3 hal ini, tipuan 3 hal ini bukan cuma ada di saat ini, tapi sudah ada dari dalam Taman Eden. Pada saat dia menipu Adam dan Hawa. Dia bilang buah ini bagus dan segala macam, Hawa tergoda. Dan kemudian dia membawa Hawa untuk melihat betapa buah itu indah,
keinginan mata tergoda. Akhirnya kalau makan akan menjadi seperti Tuhan. Sombong kan, angkuh. 3 hal ini ada. Tapi kita tahu bahwa Yesus mengalahkan tipuan iblis ini di padang pasir ya, di padang gurun pada saat Yesus berpuasa tadi. Nah saudara, berita baiknya hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda melalui kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita taat melakukan firman Tuhan, kita mendengar firman dan melakukan firman, Anda akan melihat kekacauan itu dihancurkan. Orang yang melakukan firman tidak akan dalam posisi kebingungan. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu Yesus katakan dia adalah orang yang bijaksana. Dia tidak akan tertipu dengan semua tipuan-tipuan iblis. Tentu saja apa yang kita dengar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi bagian pertama ini menjadi dasar dari kalau kita membaca Pengkhotbah 1 Pengkhotbah 5 ini ayat 1 sampai 7. Ini dasar yang pertama, mendengar itu lebih baik ya. Banyak orang itu melakukan sesuatu salah. Kenapa? Karena mendengar tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar sambil lalu akhirnya yang terjadi adalah salah tafsir, salah melakukan apa yang Tuhan mau. Kita pernah belajar tentang Saul ya saudara-saudara ya. Pada saat dia diperintahkan untuk menghancurkan Amalek, dia mendengar dengan jelas perintah Allah bahwa Amalek harus dihabiskan. Harus dibunuh, ditumpas habis sampai kepada hewan dan semua yang ada di Amalek. Tapi faktanya Saul malah menyelamatkan Agag ya. Kemudian Saul malah ambil binatang-binatang yang gemuk. Yang ketiga, dia ambil binatang-binatang yang gemuk tadi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal jelas-jelas tidak diperintahkan untuk melakukan ini. Yang disuruh adalah melakukan yang lain. Tetapi yang dilakukan adalah beda. Saudara-saudara, akibatnya terjadi kekacauan. Kacau, iblis bermain di situ. Akhirnya kita tahu Saul ditolak menjadi raja. Apakah dia tidak mendengar firman? Dia mendengar, tapi dia tidak melakukan. Alkitab katakan bahwa orang yang mendengar tapi tidak melakukan itu sama saja dengan tidak taat. Nah saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, mendengar dan taat itu penting sekali. Itulah hubungan, itulah relasi, itu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Maka kalau Tuhan berkomunikasi dengan kita, apa harus kita lakukan? Dengar dengan sungguh-sungguh, bukan sambil main-main. Orang-orang Yahudi itu umur 5 tahun sudah duduk belajar Taurat loh. Bayangkan saja, 5 tahun sampai 12 tahun mereka, 7 tahun mereka digembleng dengan Taurat. Pada umur 12 tahun mereka ditahbiskan sebagai anak-anak Taurat. Mereka sudah adalah orang yang siap untuk melakukan Taurat. 7 tahun mereka digembleng. 7 tahun mereka mendengar dengan taat ya saudara-saudara. Jadi lihat, sekali lagi saya ingatkan. Mendengar dan taat melakukan di saat yang sama seperti kata tulisan Ibrani tadi. Engkau akan melihat kekacauan dihancurkan. To see chaos destroy. Itulah Syama ya. Dan saudara, kita akan melihat bagian berikutnya. We will have faith. Kita akan punya iman, saudara. Ingat baik-baik Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Itu pada saat Anda dengar firman, itu yang Anda hasilkan. Pertama, engkau akan menghancurkan tipuan-tipuan iblis yang mengakibatkan kekacauan. Kedua, Anda pasti punya iman. Pasti punya iman karena kita memfokuskan diri kepada kebenaran firman. Dan firman Tuhan atau iman ini hanya datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tidak datang dari yang lain-lain. Dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah saudara, pada saat seseorang itu mempunyai iman ya, kalau saudara memperhatikan, mereka pasti hidup benar. Kemarin khotbah minggu lalu, saya tunjukkan kepada saudara kan bahwa mereka-mereka yang disebut beriman di dalam Alkitab, dalam hal ini Henoch, yang kemarin kita bahas, Henoch dan Nuh, ternyata iman mereka ini juga dipraktekkan dalam perbuatan yang nyata, alias mereka hidup benar tidak sesuai dengan orang yang hidup sejamannya. Mereka hidup benar. Iman itu dinyatakan dalam perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang nyata, yang kelihatan, yang berhubungan dengan orang di sekitarnya. Mereka taat dan mereka tidak melakukan dosa. Itu orang-orang yang beriman. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan apa? Perbuatan hidup benar.
Kan sesuai dengan Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah saudara, orang-orang yang saudara perhatikan di dalam Alkitab, saudara akan melihat itu, bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tapi di saat yang sama pun perbuatan mereka jelas-jelas berbeda dengan orang sejaman yang mereka hidup benar. Ada tokoh yang saya kagumi itu Ayub ya saudara-saudara ya. Alkitab catat dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupnya, perbuatannya benar. Istrinya suruh dia kutuk Tuhan, tapi dia bilang, kamu kayak orang gila mengatakan demikian. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan. Sementara pada saat yang buruk terjadi, kita mau tinggalkan Tuhan. Ayub berkata dengan yang saya suka sekali ayat ini adalah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu luar biasa saudara ya. Itu luar biasa. Iman selalu bersandingan atau berjalan bersamaan, berjalan paralel dengan perbuatan. Nah perbuatan ini harus dimaknai baik-baik ya. Harus dimaknai baik-baik. Banyak orang melakukan perbuatan, mereka pikir ini Tuhan senang. Nanti saya akan bahas di bagian kedua tadi ya. Bagian kedua yang akan kita bahas yaitu memberi itu lebih baik daripada mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Di sini sekali lagi, Tuhan lebih tertarik pada saat kali kita datang bertemu dengan dia adalah untuk mendengar. Untuk mendengar. Bukan untuk mempersembahkan sesuatu. Hati-hati. Banyak pengajaran yang berkata kalau datang ke rumah harus memberikan. Memberinya mereka sebut harus kita memuji Tuhan. Itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab tidak berkata demikian. Datang ke rumah Tuhan, ini ibadah, bicara tentang ibadah, lebih baik mendengar. Karena banyak orang mempersembahkan sesuatu, tapi karena salah dengar atau tidak mendengar dengan baik, yang diberikan itu Tuhan tidak berkenan. Nanti kita akan lihat contohnya saudara-saudara. Jadi saya ulang kembali, bahwa iman itu berjalan bersamaan dengan hidup benar. Dan di saat yang bersamaan pun juga, dia membuat orang yang beriman ini menjadi pemberita kebenaran. Itu selalu adalah pasangannya, saudara. Iman berpasangan hidup benar. Hidup benar bukan cuma hidup lewat perbuatan yang benar, tapi kemudian pemberita Injil. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Semua dalam Alkitab yang disebut sebagai pemberita-pemberita Injil, baik nabi-nabi, itu mati, saudara-saudara. Ya. Itu mati, makanya mereka tuh Allah berkenan kepada orang-orang yang beriman. Allah itu tertarik dengan orang-orang yang beriman. Kalau saudara membuka Alkitab saudara, ya saya tidak akan buka ayatnya dengan cepat saja. Dicatat dalam Alkitab Yesus itu heran dengan dua hal yang terjadi. Yesus pernah dikatakan Alkitab katakan Yesus heran. Yang pertama adalah dia heran dengan seorang perwira yang bukan orang Israel, yang imannya luar biasa. Pada saat pegawai dari si perwira ini sakit, dia datang ketemu Yesus, dan Yesus mau datang ke rumahnya. Perwira ini bilang begini, guru tidak perlu engkau datang. Katakanlah sepatah kata saja, maka aku percaya pegawaiku itu sembuh. Aku kan seorang komandan, kalau aku suruh kepada anak buahku pergi, maka dia pergi. Pada saat Yesus mendengar orang itu berkata, Yesus heran. Dia nggak pernah ketemu iman sebesar ini di Israel. Nah, hal kedua yang membuat Yesus heran adalah pada saat dia dengan murid-murid datang ke Nazaret, ya, ke kota kelahirannya, orang-orang menyambut Yesus dengan berkata begini, ya, Yesus anak tukang kayu, ini kan anaknya Maria sama Yusuf. Kan adik-adiknya yang perempuan nikah sama kita. Mereka nggak percaya kepada dia. Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Lihat ya, Tuhan tertarik kepada iman percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan korban, ya. Karena korban itu adalah hal yang dilakukan oleh seseorang. Tuhan lebih tertarik kepada orangnya. Kita harus tahu dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, kita akan buka sebentar. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita akan melihat kenapa sampai iman ini begitu menarik perhatian Tuhan. Coba kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, orang yang beriman itu sama dengan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kan tadi saya sudah bilang, orang yang beriman itu pasti nyata di dalam perbuatannya yang tidak hidup sama dengan orang sezamannya. Kemudian dia adalah orang yang akan memberitakan kebenaran. Orang yang saya sangat kagumi itu salah satunya adalah Stefanus, saudara. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Kita lihat sebentar. Kisah Rasul, siapa ini Stefanus? Dengan cepat saja, saudara. Kisah Rasul 6 ayat ayat 5 bagian A, coba. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Sudah, cukup sampai situ. Memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, ya. Penuh iman. Dia tuh dikatakan juga orang benar loh, saudara-saudara. Coba ayat 3-nya Bu Prista, coba. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal Sudah, baik. cukup. Yang terkenal baik. Dan kalau kita lihat ayat 5 itu, Stefanus masuk di dalam ke-7 orang yang akan dipilih ya. Jadi dia baik, ada perbuatan yang benar, dia penuh dengan iman. Berarti kurang satu nih, yang tadi saya suka katakan, pemberita Injil. Kita lihat di dalam Kisah 6 ayat yang ke-10. Lihat apa yang dilakukan oleh Stefanus. Kisah 6 ayat 10 coba. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini siapa? Stefanus. Mendorong dia berbicara apa? Kebenaran Injil. Akhirnya kita tahu Stefanus dilempar batu sampai mati. Saudara-saudara lihat. Semuanya dimulai dari mendengar firman Tuhan dan taat. Ya. Pada saat dia mendengar firman Tuhan dan taat, kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis itu dihancurkan. Pikirannya tenang. Pikirannya fokus hanya kepada Yesus. Karena setiap kekacauan yang ditampilkan oleh iblis dihancurkan melalui pendengaran akan firman Tuhan disertai dengan ketaatan untuk melakukannya. Menghancurkan chaos yang dilakukan oleh iblis, saudara-saudara. Itu Stefanus ya. Tentu ada hamba-hamba Tuhan yang lain dalam Alkitab yang saudara bisa lihat. Tapi intinya sekali saya katakan bahwa kita perlu mendengar firman Tuhan. Ini jauh lebih penting daripada sekedar memberikan korban persembahan. Orang yang mendengar firman Tuhan pasti dia beriman. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia pasti menghancurkan kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis. Ya, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dia akan berdiri teguh. Bahkan di dalam Mazmur 2 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, apa saja yang akan diperbuatnya itu berhasil. Kenapa? Tidak ada kekacauan di sananya. Dan Allah berkenan kepadanya. Saudara, ini kunci penting ya. Kenapa sampai Alkitab katakan Tuhan lebih berkenan kepada kasih setia atau lebih berkenan kepada oknum daripada korban yang dilakukan? Karena pada saat Tuhan melihat seseorang itu berkenan, maka seseorang itu punya iman, maka orang tersebut jadi favor di mata Tuhan. Lihat dia ini, wah ini orang ini menjadi yang menarik hati Tuhan. Tuhan lebih tertarik kepada dia, bukan persembahannya. Banyak orang tuh keliru hari ini. Mereka pikir mereka korbankan waktu datang ke gereja, mereka korbankan duit untuk persembahan, mereka korbankan waktu untuk melayani Tuhan, macam-macam yang dilakukan. Tapi mereka sendiri tidak pernah duduk dengar firman Tuhan. Tuhan katakan dia tidak pernah tertarik dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang kau lakukan itu tidaklah yang berbau harum. Karena Tuhan tertarik kepada oknum, kepada pribadi-pribadi yang punya kebiasaan, yang suka mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa ada iman, saudara. Makanya Henokh dikatakan kedapatan benar. Kedapatan benar dan berkenan di mata Tuhan. Sama dengan Nuh, bahkan sama dengan semua yang lain-lain itu sama kita. Misalnya Abraham dikatakan imannya itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran, saudara-saudara ya. Semua dasarnya dari mana?
hubungan dengan Tuhan. Di sini kalau kita lihat di pengkhotbah, didasarkan kepada pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu yang bagian pertama, saudara. Sekarang coba kita lihat bagian yang kedua, yaitu yang tadi saya katakan, kita kembali lagi dulu ke dalam pengkhotbah 5 ayat 1. Kita lihat sekali lagi yang 4 ayat 17-nya ya, saudara-saudara. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, perhatikan yang akan saya bahas yang berikutnya adalah mempersembahkan korban ini. Dikatakan mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kita lihat mempersembahkan korban ya. Tadi saya sudah katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Dengan kata lain begini, orang hanya bisa mendapat perkenanan Tuhan kalau dia beriman. Apa itu beriman? Mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai pada titik nyawaku hilang karena percaya kepada Tuhan, gak ada masalah. Itu iman, saudara ya. Jadi iman jangan dikaitkan dengan hal-hal yang terlalu kecil yang tanpa butuh resiko. Orang yang beriman itu orang-orang yang penuh dengan resiko. Saudara lihat dalam Alkitab saja. Semua orang yang menjadi pemberita Injil, ujung-ujungnya dianiaya, masuk penjara, dipotong lehernya, digantung, dibunuh. Mereka semua itu, saudara-saudara, orang-orang yang beriman. Jadi iman itu jelas sekali memperkenan hati Tuhan. Tuhan berkenan. Dan jika Allah berkenan kepada seseorang yang beriman ya, maka Allah pun berkenan kepada korban yang dilakukannya. Bukan korban yang membuat Allah berkenan, tetapi yang mempersembahkan korban ini karena dia beriman, itulah yang membuat korbannya itu diperkenan Tuhan, saudara-saudara. Ini akan menolong kita supaya kita punya dasar yang benar pada saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Misalnya nih, teman-teman para pemimpin pujian suka sekali dengan ayat bahwa dalam Mazmur 22 itu bahwa Allah bertata di atas pujian orang Israel ya. Di atas pujian orang Israel itu lengkap pujian orang Israel. Bukan pujian yang membuat Tuhan itu tertarik, tetapi siapa yang melakukan pujian tadi? Orang Israel. Orang Israel itu artinya orang benar, orang yang dengar firman dan melakukan, orang-orang yang beriman. Itu yang membuat apa saja yang dilakukan itu berdampak, saudara-saudara. Itu yang membuat apa saja yang dilakukannya itu diperkenan Tuhan. Karena siapa yang melakukannya ini adalah orang yang ada dalam kategori beriman. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan harus mati demi kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan berkenan, saudara-saudara. Hari ini kita nggak bikin apa-apa. Tidak keluar menginjil yang bisa membahayakan nyawa kita. Kita melakukan rutinitas dalam gereja, terus terkungkung di dalam gedung gereja. Dan kita katakan, saya orang beriman. Itu bukan orang-orang beriman yang sesuai dengan kriteria Alkitab. Bukan itu, saudara-saudara. Orang-orang yang beriman sesuai kriteria Alkitab itu jelas-jelas sekali mereka hidupnya benar. Saya tidak bilang hidup kita tidak benar ya, saudara-saudara. Yang tahu hidup kita benar adalah kita dan Tuhan itu sendiri. Jadi saudara cek dirimu ya, cek sendiri. Bukan, tidak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita semua termasuk saya berkaca dari firman Tuhan. Orang yang beriman hidupnya pasti benar. Orang yang beriman pasti mengambil resiko apapun yang terjadi dalam hidupnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tokoh Alkitab yang beriman, yang dikatakan beriman yang tidak pernah mengalami resiko. Semua mengalami resiko-resiko yang berbahaya dalam hidupnya. Tapi mereka tetap percaya. Mereka kehilangan nyawa, tetapi mereka berkenan di mata Tuhan. Itu iman-iman yang sejati, saudara-saudara ya. Saudara silakan cek isi Alkitab. Nah, di sini saya kembali lagi bahwa kenapa persembahan korban bakaran itu Tuhan tidak terlalu penting. Karena yang penting bagi Tuhan siapa yang mempersembahkan. Itu poinnya.
Yang mempersembahkan ini siapa? Orang percaya atau tidak percaya? Kalau orang yang beriman sudah pasti ya apapun dia lakukan Tuhan pasti berkenan. Kenapa? Bukan karena persembahannya, tapi karena orang ini memang berkenan di mata Tuhan. Kenapa dia berkenan di mata Tuhan? Alkitab hanya mencatat bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Percaya yang seperti apa? Yang berani hidup benar, yang berani kehilangan nyawanya demi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu iman-iman yang sejati. Itu yang sejati, saudara-saudara ya. Terus Allah itu tidak pernah tertarik dengan korban. Dia tidak pernah tertarik dengan apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Dia tertarik dengan siapa diri kita di mata dia. Ya. Kalau kita orang beriman, apa saja yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati. Apa saja yang kita lakukan pasti memberkati. Kenapa? Karena kita orang yang beriman. Ya, karena kita ini orang yang beriman. Coba kita lihat satu ayat tentang Henokh saja. Coba buka sebentar. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ya. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia berkenan kepada Allah. Ingat, Henokh itu ada dalam list nomor 2 sebagai orang yang beriman. Ia berkenan kepada Allah. Kenapa dia berkenan kepada Allah? Karena dia beriman. Loh, apa tanda bahwa dia beriman? Dia hidup benar, tidak seperti orang yang hidup sejamannya, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab mencatat Henokh ini adalah seorang nabi. Dia bernubuat selama 300 tahun menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa air bah itu akan turun. Sampai waktunya dia diangkat ke sorga 365 tahun. Dia menghabiskan waktunya untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu orang-orang beriman. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang percaya atau orang yang beriman itu berkenan di mata Tuhan. Itulah sebabnya pengkhotbah bilang begini, menghampiri untuk mendengar jauh lebih penting daripada lu kasih korban, ya. Daripada lu kasih korban, keluarin duit banyak-banyak di gereja, keluarin duit tapi Anda tidak mengerti esensi memberi kepada Tuhan, bahaya. Maka itu mendengar dulu kebenaran firman Tuhan supaya kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis itu dihancurkan dari dalam hidupmu. Kekacauan yang membuat kita pikiran jadi kacau, gundah gulana, itu dihilangkan dulu. Kapan? Pada saat mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Baru kemudian kita melakukan persembahan, itu yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Coba kita lihat, ada contoh yang sangat menarik. Dan contoh ini mungkin saudara jarang dengar ya. Itu tentang Kain dan Habel. Ya, kita tahu Kain sama Habel. Orang taunya Kain membunuh Habel karena iri hati. Benarkah demikian? Alkitab tidak pernah catat bahwa Kain membunuh Habel karena iri hati. Coba kita lihat sebentar. Buka dalam Kejadian pasal yang ke-4. Kita lihat. Apakah benar Alkitab mencatat atau seperti yang kata orang, Kain itu membunuh Habel karena iri hati. Coba kita lihat, Kejadian 4, coba kita lihat ayat 5. Ini aja dari ayat 3 aja. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Terus? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, singkat ceritanya Kain membunuh Habel. Saudara perhatikan kata-kata ini menarik sekali. Kamu tidak akan bersiri jika engkau berbuat baik, ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Perhatikan baik-baik. Dikatakan engkau
tidak berbuat baik itu apakah dia sudah membunuh apa belum? Coba perhatikan. Engkau tidak berbuat baik itu sudah membunuh apa belum? Belum membunuh, ya. Berarti kita bisa melihat bahwa Kain ini sudah punya sesuatu yang tidak baik, ya. Dan puncaknya dia membunuh si Habel. Dan saudara yang menarik, coba perhatikan baik-baik, di situ dikatakan Habel juga mempersembahkan korban dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya. Apakah korban Habel itu yang the best? Enggak juga. Alkitab mencatat bahwa Kain juga memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan loh. Dia tidak memberikan sisa-sisa tanaman, dia tidak memberikan hasil yang bagus diberikan kepada Tuhan. Habel juga memberikan hal yang sama, tapi lucunya yang diterima adalah Habel. Kenapa itu? Coba Ibrani 11 ayat 4. Kita lihat sebentar. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Stop sampai situ. Karena iman, lihat. Karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik, ya. Bukan korbannya. Yang menyebabkan korbannya dia tuh dipersembahkan atau diterima Tuhan, bukan karena korbannya, tetapi iman. Kan saya sudah bilang di awal tadi, saudara. Pada saat seseorang beriman, Tuhan tertarik kepada itu. Dia tidak tertarik kepada korban. Kenapa tidak tertarik kepada korban? Kalau yang melakukan korban ini bukan orang beriman, mau korbannya sehebat apapun. Mungkin hari ini Anda adalah seseorang yang donatur bikin gereja lengkap dengan semua sound system yang paling hebat. Tetapi kalau engkau bukanlah orang beriman, Tuhan tidak tertarik sama sekali. Yang membuat Habel punya korban diterima Tuhan karena dia orang beriman. Ingat, iman itu memperkenan orang tersebut kepada Tuhan. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Kain tidak dicatat punya iman. Bahkan sebelum dia membunuh pun, Alkitab sudah katakan dalam Kejadian tadi, kenapa hatimu memikirkan hal yang tidak baik? Jadi memang orangnya nggak baik Kain ini. Ya, saudara-saudara. Tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan oleh Kain. Kain juga memberikan yang terbaik. Alkitab tidak catat dia memberikan hasil yang udah busuk. Tidak, dia memberikan yang terbaik juga. Tetapi Tuhan berkenan kepada Habel. Kenapa? Karena orang ini beriman. Apa yang dilakukan Habel kok disebut dia sebagai orang beriman? Alkitab mencatat Habel itu orang benar. Kain tidak dicatat sebagai orang benar. Bahkan Kain dicatat sebagai orang yang hatinya tidak baik. Coba kita lihat tadi Bu Prista, bisa dibaca lagi. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Coba dibaca Bu Prista. Dari ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik... Sudah. Engkau tidak berbuat baik. Ya. Hati panas itu tidak baik di mata Tuhan. Ya. Dan tentu saja dia bukan orang beriman. Tidak pernah ada catat bahwa Kain itu orang beriman. Tapi Habel masuk dalam urutan orang beriman nomor 1. Dan Tuhan berkenan dengan persembahan, dikatakan persembahannya lebih baik. Bukan berarti persembahan ini mutunya lebih baik. Bukan. Tapi sang pemberi persembahan tadi kualitasnya kualitas orang beriman. Dan bukan cuma beriman, dia orang benar. Coba buka Alkitab saudara di dalam Matius 23 ayat ke-35. Kita akan melihat ayat yang mengatakan bahwa Habel ini orang benar. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu. Sampai situ aja. Habel, orang benar itu. Kalau Alkitab catat seseorang itu benar, berarti orang itu hidupnya memang pasti benar. Ya, hidupnya benar, orang benar itu. Lihat saudara-saudara, beriman, selalu berjalan bersama-sama dengan hidup benar. Dan yang mengakui hidup benar itu bukan manusia,
Tapi Tuhan sendiri melalui Roh Kudus menginspirasikan Matius untuk mencatat bahwa Habel ini orang benar. Ya saudara-saudara ya. Tadi pertanyaan saya, apakah benar Kain bunuh Habel karena iri hati? Alkitab tidak mencatat. Tapi Alkitab mencatat dia panas hati. Ya. Tapi itu bukan dasar yang sebenarnya. Kita akan lihat satu lagi. Habel pun, ya ini mungkin Anda belum pernah dengar. Habel itu pun juga Alkitab catat sebagai nabi. Ya, pernah dengar kata itu? Bahwa Habel itu seorang nabi? Kapan dia menyampaikan berita tentang Kristus? Kapan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Tidak tercatat. Tapi lagi-lagi Alkitab mencatatnya ini. Tuhan pakai Lukas untuk mencatat siapa ini Habel, dan ternyata Habel ini adalah urutan pertama dari para nabi-nabi. Deretan nabi-nabi itu Habel ini ada di urutan yang nomor 1. Coba buka di dalam Lukas 11 ayat 49 sampai 51. Kita lihat Lukas 11 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-51. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebentar. Aku akan mengutus kepada mereka, aku ini siapa? Allah mengutus nabi-nabi ya, dan rasul-rasul, terus? Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh. Separuhnya dibunuh dan mereka aniaya, ayat 50. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. 51 urutannya, coba mulai dari? Mulai dari darah Habel sampai terus kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Ya, saudara lihat, nabi-nabi Habel ini masuk dalam urutan pertama. Mulai darah Habel sampai kepada darah Zakaria. Saudara, Stefanus yang kita kenal adalah seorang nabi, seorang penyampai lidah Tuhan, penyampai kabar berita tentang Tuhan yang mati pertama di perjanjian baru. Tapi seorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mati pertama kali di perjanjian lama itu Habel. Ada dalam Alkitab, dicatat di sana. Dari sini saudara mulai melihat kan? Jadi Kain bunuh Habel bukan karena masalah masalah persembahan Habel yang diterima itu cuma puncaknya. Pastilah Habel ini karena dia seorang nabi, Alkitab catat, dia pasti negur Kain. Kain ini bawaannya memang sudah tidak baik kelakuannya. Pastilah Habel sering tegur dia. 1, 2 kali, berkali-kali. Puncaknya pada saat mempersembahkan korban, dia bilang, ini kesempatan gue bunuh adik gue. Tidak ada nabi. Saudara kalau lihat dalam Alkitab, semua nabi yang dibunuh itu pasti karena mereka memberitakan kebenaran. Tidak ada nabi yang dibunuh tanpa alasan. Dan alasannya selalu karena mereka menyampaikan kebenaran. Habel masuk di dalam golongan nabi-nabi. Bahkan dia adalah nabi pertama yang mati karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan di perjanjian lama. Stefanus, nabi atau pemberita Injil pertama yang mati di perjanjian baru. Menarik kan saudara-saudara? Kita bisa melihat kualitas hidup orang percaya. Jadi Tuhan itu tertarik dengan orang yang beriman. Bukan kepada apa yang dilakukannya. Yang dilakukannya itu Tuhan hanya bisa berkenan kalau kualitasnya masuk dalam golongan orang beriman. Dan orang beriman hanya bisa dapat iman datang dari mana? Firman Tuhan. Mendengar jauh lebih baik daripada melakukan korban. Amin, saudara. Hati-hati kita terjebak. Saya mendengar khotbah banyak sekali mengatakan Tuhan itu sangat menyukai musik. Kalau Tuhan menyukai musik, maka pada saat awal penciptaan yang diciptakan musik duluan. Saudara tahu alat musik baru muncul kapan? Coba buka Kejadian 3. Kita lihat sebentar. Kita lihat Kejadian yang pasal yang ketiga. Tuhan baru cipta musik tuh di Kejadian pasal ketiga. Ada orang yang dibangkitkan. Dia dari keturunan Kain. Coba. Kejadian 4 ayat 20 kita lihat.
Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya adalah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yubal. Yubal ini keturunan dari Kain, keturunan Adam tapi jalurnya Kain, Yubal. Kalau hari ini orang bilang Tuhan menyukai musik dan musik adalah yang number one yang akan menyukakan hati Tuhan. Mestinya pada saat penciptaan yang terjadi bukan terang, tapi yang terjadi adalah musik. Saudara, saya mengajak Anda melihat isi Alkitab ya, supaya kita ini jangan ngawur gitu. Alkitab tuh lebih tertarik lu datang ke rumah Tuhan dengar firman tuh jauh lebih penting daripada lu datang memuji angkat tangan tetapi tidak mengerti. Atau tidak termasuk dalam bilangan orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang Anda lakukan. Kecuali engkau itu orang beriman. Ya, kecuali itu, maka apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu memberkati. Kita lihat contoh lain, saudara ya. Saya kembali lagi. Yubal, ini baru setelah keturunan daripada Kain, baru ditemukan, baru lahirlah kecapi dan suling. Bukan ini yang pertama dan yang terutama, bukan itu. Hati-hati saudara, hati-hati. Saya sempat berpikir, jangan-jangan orang yang suka, kita sibuk aja memuji Tuhan. Jangan-jangan mereka ini orang-orang yang malas pergi untuk memberitakan Injil. Jadi digantikan saja, nggak usah keluar-keluar, di gereja aja. Kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan kan bertahta di atas pujian. Tadi saya sudah bilang di awal. Pujian saja tidak menarik hati Tuhan. Yang menarik hati Tuhan adalah siapa yang memuji. Adalah orang Israel kan. Orang benar, orang yang beriman. Kalau orang beriman apapun dia dilakukan pasti menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab bilang dia tidak pernah tertarik dengan persembahan. Dia lebih tertarik pada saat kalau kita datang ke rumah ibadah adalah mendengar dengan fokus kebenaran firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Itu jauhlah lebih diperkenan Tuhan. Kenapa? Alasannya jelas. Pada saat engkau dengar firman, imanmu ditumbuhkan. Pada saat engkau dengar firman, tadi kata Ibrani untuk kata iman, untuk kata mendengar dan melakukan adalah syamah. Pada saat engkau syamah, maka pada situ tusi engkau akan melihat chaos, destroy, engkau akan melihat kekacauan yang disebabkan oleh iblis melalui tipu dayanya dihancurkan melalui firman yang kita dengar. Jadi bukan musik yang bikin iblis lari, tapi siapa yang main musik itu yang menentukan. Masih ingat Daud pada saat Saul itu? Saya cuma menunjukkan bahwa ini contoh-contoh orang yang beriman. Pada saat Daud itu masuk di dalam Ibrani 11 golongan kumpulan orang-orang beriman. Daud pandai main kecapi. Tapi Alkitab catat setelah roh Tuhan berkuasa atas dia akibat diurapi oleh Samuel. Setiap kali Saul ini dimasuki roh jahat karena roh Allah sudah tinggalkan dia. Daud dipanggil. Dan begitu Daud main musik, roh jahatnya keluar. Terus ada yang langsung membuat satu kesimpulan bahwa musiklah yang membuat roh jahat keluar. Salah. Musik itu cuma alat. Musik itu biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya. Tetapi yang memainkan kalau itu orang beriman, maka musik tadi dipakai Tuhan. Anda harus clear di sini ya. Jadi datang gereja adalah menyembah Tuhan, menyanyi memuji Tuhan atau dengar firman? Jawab sendiri. Kalau kita membaca Alkitab kita akan tahu bahwa Tuhan lebih tertarik Anda datang dengan sikap hati mau dengar firman. Mau dengar. Begitu Anda tahu firman dengan tepat, pelaksanaannya, apapun yang Anda lakukan, korban apapun yang Anda lakukan, Tuhan berkenan. Kita bisa lihat Kain dan Habel ya. Nggak ada yang salah dengan korban Kain. Nggak ada yang salah di situ. Tetapi Kain bukanlah orang beriman. Kain bukanlah orang benar. Kain bukanlah pemberita Injil. Habel sebaliknya, orang beriman. Alkitab catat dia orang benar. Alkitab juga catat dia adalah nabi Tuhan, penyampai kebenaran firman Tuhan. Saya ingin saudara melihat ini 3 hal yang selalu muncul di dalam kehidupan orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Yang berkomunikasi dengan Tuhan, yang fokusnya kepada Tuhan. Ini selalu ada 3 kualitas ini yang akan saudara kalau baca Alkitab selalu akan muncul ini. Mereka pasti orang yang beriman.
Dan mereka pasti orang yang hidup benar. Dan mereka pasti adalah pemberita-pemberita Injil yang tidak takut mati sekalipun. Ya saudara-saudara. Oke, kita sekarang kembali. Tadi poin yang kedua. Ya masalah mempersembahkan korban. Mengapa mempersembahkan korban itu Tuhan tidak berkenan akan korban. Dia lebih berkenan kepada siapa yang memberikan korban tadi. Apakah orang percaya atau tidak atau bukan orang percaya. Kalau itu orang percaya, apa saja yang dilakukannya Tuhan pasti berkenan. Coba kita buka sebentar Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, perhatikan baik-baik. Aku menyukai kasih setia. Kasih setia ini apa? Itu pribadi, ya. Kasih setia itu pribadi. Terus aku menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan bicara kepada siapa? Tentang siapa? Tentang pribadi. Tuhan lebih tertarik, saudara-saudara, kalau Anda hari ini menyukai kasih setia. Menyukai kebenaran akan Tuhan, menyukai untuk ketemu dengan Dia, menyukai untuk punya hubungan dengan Tuhan, lebih menyukai orang-orang yang berkomunikasi dengan Dia. Tuhan lebih tertarik daripada apa? Alkitab catat lebih tertarik daripada korban bakaran, dari korban sembelihan. Lebih tertarik daripada korban-korban bakaran. Tuhan lebih tertarik kalau kita tuh menyukai pengenalan akan Allah. Kenapa kita harus mengenal akan Allah? Kalau kita mengenal akan Allah, maka kita pasti tahu apa yang Tuhan mau. Alias kita punya iman percaya kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan tertarik dengan orang-orang yang percaya. Dia bukan tertarik dengan orang-orang yang pandai bermain musik, pandai bernyanyi, pandai berkhotbah, suka memberi. Dia tertarik kepada orang-orang yang percaya. Sebab kalau orang-orang ini beriman melakukan apa misalnya persembahannya pasti berkenan di mata Tuhan. Pada saat mereka memuji Tuhan, pujian mereka pasti Tuhan berkenan. Tuhan pasti disenangkan dengan pujian-pujian tadi. Karena apa? Yang melakukannya ini orang percaya. Amin, saudara-saudara. Jadi kuncinya adalah itu. Mendengar suara Tuhan supaya kita tahu yang kita korbankan benar atau tidak. Nah sekarang kita lihat Yesus menerjemahkan Hosea 6 ayat ke-6 ini di dalam perjanjian baru. Jadi mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan Hosea ayat 6 ayat 6 tadi dan Pengkhotbah 5 ayat 1. Yesus menerjemahkan langsung. Ingat, Yesus itu kegenapan hukum Taurat, ya. Kegenapan dari tuntutan hukum Taurat. Dia langsung menafsirkan hukum Taurat, itu adalah kegenapannya ada di dalam Yesus. Apa Yesus katakan tentang ayat ini? Matius 9 ayat 13. Coba lihat, Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sudah lihat? Yesus menerjemahkan langsung. Pengenalan akan Tuhan, ujung-ujungnya kita mengenal bahwa Allah itu Allah yang berbelas kasihan. Nangkep maksud saya, saudara? Kalau kita terus datang kepada Tuhan, memberi, belum tentu yang kita beri itu Tuhan tahu, Tuhan berkenan loh. Karena Anda memberi berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Tuhan mau atau memberi karena lihat orang? Hati-hati saudara-saudara. Karena di sini Yesus tekankan sekali lagi. Pergilah dan pelajari, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Ini bicara tentang apa? Tadi Hosea 6 ayat 6 itu tadi. Ya, Hosea ayat 6 tadi itu diterjemahkan oleh Yesus. Aku menyukai kasih setia. Itu kan kata Yesus, kata firman Tuhan di dalam Hosea 6 ayat 6. Aku menyukai pengenalan akan Allah. Kalau kita menyukai kasih setia dan kita menyukai pengenalan akan Allah, otomatis kita mengenal Allah kita itu Allah yang berbelas kasihan. Kalau kita berbelas kasihan, kita pasti hidup benar, kita tidak akan merugikan orang lain. Kalau kita berbelas kasihan, kita pasti punya hati seperti Yesus yang datang cari orang yang terhilang. Enggak sembunyi dalam gereja dengan menutup diri dan berkata, saya pendoa syafaat Pak, saya nggak bisa menginjil, saya berdoa saja. Apakah benar dengan berdoa saja orang bisa selamat? Nggak bisa, saudara-saudara.
Yesus datang, Allah memberi Yesus datang ke dalam manusia ini bukan akibat doanya seorang pendoa syafaat. Yesus datang karena Allah sudah berbelas kasihan. Kalau Anda tidak pernah keluar untuk memberitakan Yesus, tidak pernah hidup dalam kebenaran seperti yang dimau, maka apapun yang kau lakukan, Tuhan tidak pernah berkenan. Nanti kita sama seperti Kain tadi. Tuhan tidak mengindahkan. Korban Habel lebih baik. Ya. Apa yang membuat korban Habel lebih baik? Karena plus iman. Karena Habel adalah orang beriman. Karena Habel adalah orang benar. Karena Habel adalah seorang nabi, pemberita Injil. Amin, saudara. Mari, saudara. Mengenal Tuhan itu jauh lebih penting. Mendengar suara Tuhan itu jauh lebih penting. Karena begitu Anda mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, maka engkau pasti tahu dengan tepat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat engkau tahu dengan tepat apa yang menyenangkan hati Tuhan, Anda akan memberi sesuatu, korban yang sesuai standar Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi hati-hati, jangan kita terjebak. Praise and worship haruslah yang menjadi utama dalam gereja. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Justru sebaliknya, datang ke rumah Tuhan, mendengar lebih baik. Ya, mendengar lebih baik. Pada saat Anda mendengar Tuhan, Tuhan itu lebih senang, saudara-saudara. Masih ingat Maria dan Marta? Yesus pada datang ke rumah mereka. Marta dan Maria sejak awal duduk di kaki Yesus, dengerin. Marta sibuk ngurus makan dan minum, padahal nggak disuruh kan? Nggak disuruh toh? Atau Yesus begitu datang, Marta, tolong sediakan makan siang kita. Jangan lupa ada 12 orang, semua harus makannya gini-gini. Adakah Yesus menyuruh gitu? Yesus tidak pernah perintahkan itu. Marta inisiatif. Kenapa dia berinisiatif? Logikanya yang jalan. Hati-hati orang-orang Kristen. Pada saat engkau melakukan sesuatu kepada Tuhan, bukan dasarnya logikamu, tetapi kebenaran Tuhan. Maria duduk dengar Tuhan Yesus ngobrol. Dan Yesus bilang apa? Marta, Marta, kamu sibuk mengkhawatirkan diri dari mengenai hal-hal dunia. Tapi Maria melakukan bagian yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Duduk dengar, dan itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Anda mau jadi pendengar, mendengarkan Tuhan, atau Anda mau sibuk dengan semua program gereja, Senin, Rabu, sampai Jumat, Sabtu, Minggu, semua. Kalau engkau sibuk dengan itu tanpa pernah duduk dengar mau Tuhan, saya kasih tahu, bertobat. Harus bertobat, kembali kepada apa yang ditulis dalam Alkitab. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, Yesus mengatakan bahwa yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Hari ini apapun yang Anda lakukan, kata lainnya adalah begini. Harus sama seperti prinsip atau logika yang ada dalam Alkitab. Logika Yesus adalah belas kasihan. Kita melayani tanpa belas kasihan, percuma, saudara-saudara. Tuhan tidak berkenan. Nah, untuk bisa melayani dengan seperti yang Tuhan mau, yaitu berbelas kasihan, maka Anda perlu duduk di bawah kaki Yesus. Mendengar lebih baik. Amin, saudara. Saya tidak bisa menghakimi siapapun. Yang tahu apa yang kau lakukan itu dasarnya benar atau tidak, cuma Tuhan dan dirimu sendiri. Pengalaman saya sebagai pemain musik, pada saat main musik itu sebenarnya kalau jujur, itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, supaya cari cewek, supaya cari buat orang lain, wah keren pemain bassnya, kira-kira begitu. Nah, saya sampaikan ini, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan apa yang saya lakukan dulu-dulunya. Dan saya melihat di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah tertarik dengan persembahan. Kalau yang melakukan persembahan ini bukanlah orang beriman. Nah, kriteria orang beriman, orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu kriteria orang beriman di dalam Alkitab. Dan dasarnya adalah firman Tuhan. Baik, sekarang kita sampai kepada bagian yang terakhir daripada ayat 4 ayat 17 yang akan saya bahas, yaitu menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. ya. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, ini yang menjadi kenapa
Tuhan itu tidak pernah tertarik dengan korban-korban yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman ini, menurut dari pengkhotbah 5 tadi, pengkhotbah 4 itu adalah orang bodoh. Loh, kok orang bodoh kok dihubungkan dengan iman atau tidak beriman? Kita lihat Alkitab. Matius 7 ayat yang ke-25, Bu Prista tolong baca. Matius 7 ayat ke-25. Kita lihat. Orang bodoh kok dihubungkan dengan orang yang tidak beriman ya. Kita lihat sebentar. Saudara akan melihat hubungan dan saudara akan, semoga dengan saudara melihat ini, saudara mulai kembali fokus kepada Alkitab. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Sudah, sampai situ. Kita lihat. Orang bodoh menurut Yesus ya, pakai kata Yesus sajalah. Nggak usah menurut Amsal, sama juga. Tetapi ini Yesus sendiri yang berkata, orang yang dengar firman, ya dengar nih. Dengar, buka telinga lebar-lebar, tapi tidak melakukan, itu sama dengan orang bodoh. Ya saudara-saudara. Makanya saya tadi bilang, apa hubungannya orang yang mendengar dan tidak melakukan ini berhubungan sama iman. Iman itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau Anda cuma dengar, pinter berdebat juga misalnya, pinter kritik hamba-hamba Tuhan yang lain, merasa diri paling pintar, tapi engkau tidak pernah melakukannya di dalam perbuatan sehari-hari. Apa perbuatan sehari-harinya? Hidup benar, menjadi pemberita Injil, maka engkau itu orang bodoh. Dan orang bodoh ini menurut Alkitab, mereka itu tidak tahu bahwa mereka sedang berbuat dosa dengan semua korban yang mereka pikir tadi, wah ini Tuhan berkenan. Padahal orang bodoh. Mendengar tapi tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, itu sebenarnya orang bodoh. Dan orang bodoh itu sama dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Orang yang tidak beriman sama dengan orang yang tidak dikenan oleh Allah. Allah berkenan dengan mereka yang punya iman. Kalau cuma dengar firman, no pelaksanaan, itu bukan orang beriman. Itu orang sok punya iman. Dan apa yang dilakukan, Tuhan tidak akan berkenan. Bahkan lebih parah lagi, orang yang dengar firman dan tidak melakukannya itu, selain dia itu orang bodoh, selain dia itu orang gak punya iman, Alkitab catat dia adalah orang yang sedang melakukan dosa. Loh apa hubungannya? Loh saudara, Anda dan saya dibenarkan karena iman loh. Berarti kalau engkau cuma dengar firman tapi tidak melakukannya, berarti Anda tidak punya iman. Kalau Anda tidak punya iman, bagaimana mungkin engkau disebut orang benar? Maka engkau disebut sesuai dengan kata pengkhotbah. Mereka itu orang bodoh yang mengira mereka melakukan hal yang benar. Padahal mereka sedang berbuat dosa. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengingatkan Anda hari ini. Datang menghampiri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, engkau akan jadi orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman punya kriteria hidupnya benar. Orang yang beriman kriterianya yang lain adalah hidup menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun risikonya. Ya. Pada saat engkau hidup beriman kepada Tuhan, apapun yang Anda persembahkan, Tuhan berkenan. Sekali lagi ya saudara, saya ingatkan, Tuhan tidak pernah tersentuh dengan apa yang Anda persembahkan. Kalau Anda bukanlah orang yang masuk dalam kriteria orang beriman. Karena Tuhan, orang yang beriman itu Tuhan tertarik dengan apa yang dilakukannya. Kita lihat Saul ya. Ada satu cerita yang lain tentang Saul. Sebentar saja setelah itu kita selesai. Coba buka 1 Samuel 13. 11 sampai 14. Orang bodoh tadi saudara. Orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Tidak bisa disebut orang itu syamah. Ya, artinya hidupnya pasti dikacaukan terus. Kalau kita dengar firman dan melakukannya, maka kita itu sedang
melihat chaos destroy. Lah kalau tidak dengar tapi tidak lakukan firman, kita tidak akan pernah melihat chaosnya destroy. Justru sebaliknya, chaos itu akan destroy diri kita sendiri. Karena kita cuma dengar, nggak bikin apa-apa. Oke, 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Tapi kalau bisa baca atasnya dikit supaya kita tahu ini tentang apa. Ini panjang sih, tapi kalau lihat perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Coba dari ayat 5 sebentar Bu Prisa, coba dari ayat 5. Agak panjang tapi supaya saudara dapat seluruh gambaran. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Perhatikan ayat 11, 12, dan 13. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, Perhatikan kata-kata ini. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Perhatikan apa kesalahan Saul. Apa coba? Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Loh, memangnya nggak boleh? Nggak boleh. Yang hanya bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan itu cuma imam besar. Saul coba-coba melakukan sesuatu yang dia pikir benar. Ya, dia mau mencoba persembahkan korban. Tapi saudara lihat apa kata Samuel di ayat 13, "Perbuatanmu itu bodoh." Perhatikan ya. Bodoh itu apa? Mendengar tapi tidak melakukannya. Kira-kira Saul tahu nggak sih bahwa mempersembahkan korban itu hanya untuk imam? Hanya imam yang boleh melakukannya? Dia pasti tahu. Tapi dia coba-coba. Tidak disuruh, tapi tahu, dilakukan. Alkitab catat bodoh dan akhirnya kerajaannya diberikan kepada Daud. Ya saudara, kita bisa lihat contoh ini. Kita perlu tahu bahwa imam punya tugas adalah mempersembahkan korban, bukan raja. Anda masih ingat khotbah saya beberapa hari lalu yang ada hubungannya dengan perjanjian garam? Perjanjian yang bersifat tulus, murni. Allah membuat perjanjian mengenai 2 jabatan penting, yaitu imam dan raja, adalah dengan perjanjian garam. Raja-raja haruslah dari keturunan Daud. Itu pakai perjanjian garam, artinya tidak boleh diubah oleh manusia. Imam-imamlah yang mempersembahkan korban. Itu pun juga pakai perjanjian garam. Imam-imam harus datang dari keturunan Harun. Mereka yang boleh mempersembahkan korban. Saul coba-coba melakukan hal yang salah. Niatnya baik, ya. Niatnya baik, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan gitu kira-kira ya.
Tapi justru perbuatannya itu Alkitab catat itu bodoh. Dan kalau bodoh sesuai pengkhotbah tadi, mereka pikir mereka berbuat hal benar, tapi sementara mereka adalah orang bodoh yang sedang berbuat dosa. Saudara-saudara, saya kira firman Tuhan cukup jelas ya hari ini, bahwa mari, apapun yang Anda lakukan, sebelumnya engkau perlu duduk dengar suara Tuhan dulu. Ya. Anda perlu mendengar firman Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi benar. Dan yang lebih penting esensinya adalah, pada saat Anda mendengar firman Tuhan, iman itu timbul. Roma 10 ayat 17. Pada saat iman itu timbul, ya, Anda mulai mengenal siapa itu Allah. Ya. Pada saat engkau mengenal Allah, engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, saat yang sama seperti tadi saya bilang, to see chaos destroy. Pada saat Anda mendengar firman, Anda menghancurkan kekacauan, kebingungan, permasalahan yang disebabkan oleh iblis. Engkau melakukan firman Tuhan, engkau sedang menghancurkan semua tipuan-tipuan iblis. Dan Anda berkenan di mata Tuhan karena punya iman. Dan itu sekali lagi saya ingatkan, kualitas orang yang beriman itu harus sama dengan kualitas dalam Alkitab. Hidup benar, orang benar, seperti yang tadi kita bahas. Habel itu orang benar. Dan kemudian kualitas berikutnya, Habel ini juga adalah seorang nabi, pemberita Injil. Gara-gara dia memberitakan Injil kepada siapa? Kain lah, siapa lagi? Adam dan Hawa pasti orang benar. Adam dan Hawa itu bapak mamanya benar. Saudara dia satu-satunya, ya cuma si Kain. Yang saat itu hidupnya masih 4 orang itu kan. Tiap hari mungkin dia melihat Kain berbuat salah. Dia ingatkan. Tambah panas Kain, panas. Dan pada saat mereka mempersembahkan korban, disitulah puncak kemarahan Kain. Dia melihat korbannya yang memang tidak ada salahnya juga. Benar juga, memberi yang terbaik. Tapi dia tidak punya iman. Dia tidaklah orang benar seperti Habel. Dia bukanlah nabi. Dia habisi Habel. Apa karena iri hati? Bukan. Karena dia sering ditegur dengan Habel. Saudara, Anda kalau membaca Alkitab, harus lihat logikanya, logika Alkitab ya. Semua nabi itu yang mati karena mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau Habel disebut sebagai orang pertama dalam sejarah nabi-nabi yang dibunuh, apa yang dilakukan oleh Habel? Pasti dia memberitakan firman. Ke siapa? Ke Kain lah. Kain yang dari awal memang sudah dikatakan tidak baik hatinya. Nah saudara, mari fokus kita adalah kembali kepada firman Tuhan. Supaya kita dengan jelas mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kita melakukan apa yang benar. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka pada saat kita mengerjakan apapun, pasti Tuhan berkenan kepadanya. Itulah tema kita tentang hubungan dan komunikasi. Kalau hubungan dan komunikasi ini harus dipelihara terus. Mendengar apa yang Tuhan mau itu jauh lebih penting. Daripada memberi sesuatu kepada Tuhan tanpa Anda tahu apa yang Tuhan mau. Bahaya. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Untuk sama-sama waktu kami boleh belajar kebenaran firman. Biarlah kami menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang benar. Sehingga kami menjadi orang-orang yang punya iman percaya kepada Tuhan. Kami mempunyai hidup yang benar. Kami menjadi pemberita Injil. Bahkan dari kehidupan kami yang taat akan firman Tuhan. Kami menghancurkan setiap kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh si jahat di dalam hidup kami. Bahkan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami. Roh Kudus tolong kami sehingga kami mengambil keputusan untuk fokus hanya kepada Engkau saja. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mengakhiri kebaktian kami malam hari ini. Mari saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai Anda hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Engkau diberikan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan. Bahkan engkau diberi hikmat, pengertian, akal dan bijaksana untuk menghadapi hari-hari ini dengan benar. Tuhan memberkati engkau di tengah keluargamu, di tengah studi dan usahamu, di tengah pekerjaanmu. Maka di dalam dunia ini engkau menjadi sumber berkat buat siapapun yang bertemu dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus terima berkat Tuhan ini.
Yang percaya bersama-sama katakan amin. Janjimu ajaib, teguh kita.